Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk di pertemuan ketujuh di mata kuliah metode formal. Di sini kita masuk di materi pembahasan yaitu cabang logika dan bahasa spesifikasi formal. Selanjutnya ya, di sini yang akan kita bahas yaitu bahasa spesifikasi formal, yaitu verifikasi dan dekomposisi bukti, VDM, logika fungsi parsial, jenis data dan invarian data, spesifikasi dan ref-min. Di mana dari bahasa spesifikasi formal atau Z, yaitu verifikasi dan dekomposisi, yaitu spesifikasi Z melibatkan penentuan status sistem dan kemudian menentukan operasi yang diperlukan. Dan bahasa spesifikasi Z menggunakan bahasa konstruksi yang bukan merupakan bagian dari bahasa pemrograman konvensional. Dan oleh karena itu, spesifikasi Z tidak dapat dieksekusi secara langsung pada komputer. Dan seorang programmer menerapkan spesifikasi formal dan bukti matematis dapat digunakan untuk membuktikan bahwa program memenuhi spesifikasi. Dan salah satu dari gambar diagram refinement commuter yaitu seperti ini. Dan operasi yang ditentukan pada tipe data konkret terkait dengan operasi yang ditentukan pada tipe data abstrak, artinya properti diagram komputer harus diperhatikan pada gambar. Seperti pada gambar di atas ini. Jadi pada simbol kotak titik tengah, artinya untuk operasi ini pada tipe data konkret untuk memodelkan operasi dengan benar. Pada simbol lingkaran titik tengah pada tipe data abstrak. Dan diagram berikut harus melakukan perjalanan dan properti diagram komputer memerlukan bukti. Artinya perlu dibuktikan bahwa di Z menyempurnakan dan dekomposisi dilakukan dengan skema. Dan diperlukan untuk membuktikan bahwa skema konkret adalah penyempurnaan yang valid dari skema abstrak. Dan ini menimbulkan sejumlah kewajiban pembuktian dengan rumus ini, seperti ini. Oke, selanjutnya bukti di Z. Jadi ada beberapa bukti ya. Yang pertama yaitu bukti matematika mencangkup bahasa alami dan simbol matematika. Dan sering sekali banyak detail bukti yang membosankan dihilangkan. Selanjutnya, banyak bukti dalam metode formal seperti Z berkaitan dengan pemeriksaan silang pada detail spesifikasi atau validasi langkah perbaikan atau bukti bahwa properti tertentu dipenuhi oleh spesifikasi. Selanjutnya, seringkali ada banyak dilema yang membosankan untuk dibuktikan. Dan dukungan alat sangat penting karena pembuktian dengan tangan seringkali mengandung kesalahan atau lompatan dalam penalaran. Yang terakhir, bukti dari berbagai properti tentang program meningkatkan keyakinan atau kebenarannya. Jadi, kalau kita memakai sebuah sistem itu lebih real kebenarannya atau lebih besar kebenarannya dibanding kita tidak menggunakan sistem. Ya. Selanjutnya, VDM yaitu Final Development Method. Di mana yang pertama yaitu VDM menggunakan kata kunci untuk membedakan bagian spesifikasi yang berbeda. Misalnya, prasyarat dan pasca kondisi masing-masing diperkenalkan oleh kata kunci sebelum pre dan sesudah post. Dan VDM menggunakan kondisi pasca untuk menetapkan efek operasi pada status. Dan status sebelumnya kemudian dibedakan dengan menggunakan variabel yang terkait. Misalnya, V pangkat N, P pangkat min negatif dan di kondisi akhir yaitu post menentukan status baru dan ditentukan oleh predikat logis yang menghubungkan pre-state ke post-state dari status sebelumnya.
Dan aturan spesifikasi VDM yang dapat dieksekusi yaitu kode rinci diperoleh dari spesifikasi awal melalui langkah perbaikan. Jadi ada langkah perbaikannya ya. Dan selanjutnya VDM, dengan kata lain kita memiliki urutan spesifikasi. Jadi dari S1 sampai dengan Sn, di mana yaitu hasilnya yaitu E. Di mana S adalah spesifikasi awal dan E adalah spesifikasi akhir ya. Oke. Dan spesifikasi VDM disusun menjadi modul dengan modul yang berisi parameter nama modul, jenis, operator, dan lain sebagainya. Dan VDM menangani fungsi parsial dengan menggunakan operator logika non-standar, yaitu logika fungsi parsial atau yang disingkat LPF, yang dapat menangani operan yang tidak ditentukan, ya. Dan perbedaan Z dan VDM yaitu VDM adalah metode pengembangan termasuk bahasa spesifikasi, sedangkan Z adalah bahasa spesifikasi saja, tidak termasuk pengembangannya. Dan batasan dapat ditempatkan pada tipe data seperti VDM, tapi tidak pada spesifikasi Z. Dan Z disusun menjadi skema dan VDM menjadi modul. Selanjutnya, skema kalkulus adalah bagian dari Z. Dan relasi adalah bagian dari Z tetapi bukan dari VDM. Dan V precognition tidak dipisahkan dalam spesifikasi Z. Berarti dijadikan satu ya. Dan VDM menggunakan logika fungsi parsial atau logika bernilai 3. Sedangkan Z adalah logika yang klasik yang bernilai hanya 2. Selanjutnya, spesifikasi VDM terdiri dari definisi tipe, definisi status, invarian untuk sistem, dan definisi operasi sistem. Dan di sini ada set dan keterangannya dan apa sih isi dari elemen set tersebut. Oke, di sini ada boolean, natural, bilangan bulat, angka rasional, dan bilangan real dengan masing-masing elemen atau bentuknya. Selanjutnya, dari logika fungsi parsial di VDM, yaitu logika fungsi parsial adalah logika 3 nilai yang dikembangkan oleh Cliff Jones. Dan kemungkinan logika mungkin benar, salah, atau tidak ditentukan. Oke, bisa dapat dibaca seperti yang di bawah ini, konjungsi dari P dan Q, dan operator implikasi, dan operator ekivalensi, dan operator bukan atau negasi. Jadi ini adalah negasi. Oke, selanjutnya dari jenis data dan invarian data. Spesifikasi yang lebih besar seringkali membutuhkan tipe data yang lebih kompleks, di mana bahasa spesifikasi VDM memungkinkan tipe data komposit dibuat dari tipe data komponen yang mendasarinya. Misalnya tipe komposit data DAT didefinisikan sebagai berikut. Jadi dari tipe data DAT ini kita dapat menuliskan seperti ini. Contohnya ada tahun, bulan, dan hari. Dan jangan lupa penutup yaitu N. Oke, selanjutnya spesifikasi dalam VDM. Jadi ada struktur dari spesifikasi VDM dari menentukan definisi, state definisinya, data varian untuk sistem, nilai awal state, dan definisi operator. Jadi semuanya itu mempunyai deskripsi masing-masing dan perbedaan dan kelebihan masing-masing. Oke, kita masuk ke refinement atau perbaikan di VDM, di mana pengembangan kode yang dapat dieksekusi dari spesifikasi VDM melibatkan pemecahan spesifikasi menjadi spesifikasi yang lebih kecil, atau bisa dibilang setiap spesifikasi yang lebih kecil mendefinisikan masalah yang lebih mudah, dan setiap spesifikasi yang lebih kecil kemudian ditangani, ini mungkin melibatkan spesifikasi yang lebih kecil. Sampai pada akhirnya implementasi kode memenuhi setiap spesifikasi yang lebih kecil adalah tidak berarti atau serta bukti kebenaran yang lebih sesuai.
Jadi fragmennya kode kemudian direkatkan menggunakan konstruksi bahasa pemrograman, titik koma, pernyataan bersyarat, dan loop sementara. Dan selanjutnya yaitu refinement atau perbaikan di VDM. Pada saat langkah proses, pembuktian kebenaran dilakukan untuk memastikan bahwa penyempurnaan itu valid. Dan pendekatan ini memungkinkan spesifikasi yang lebih besar untuk dipecah menjadi satu set spesifikasi yang lebih kecil yang dapat diterjemahkan ke dalam kode. Ini melibatkan memproses spesifikasi yang setara dengan spesifikasi yang ada, di mana spesifikasi OP setara dengan di mana spesifikasi OP setara dengan spesifikasi OP jika ada program yang memenuhi OP titik di atas juga memenuhi OP. Definisi formal dapat dari kesetaraan adalah sebagai berikut. Oke, selanjutnya kita masuk lagi. Gagasan tentang program yang memenuhi spesifikasinya dapat diperluas menjadi spesifikasi yang memenuhi spesifikasi sebagai berikut. Kita lihat OP, petik atas, set OP jika kondisinya seperti ini. Definisi formal menyatakan bahwa setiap kali input memenuhi persyaratan OP, maka itu juga harus memenuhi persyaratan OP. Koma atas. Selanjutnya, kedua spesifikasi tersebut harus menyepakati jawaban untuk setiap variabel status input yang memenuhi prasyarat untuk OP. Dan akhirnya, bagian ketiga menggunakan gagasan tentang menghentikan spesifikasi mirip dengan penghentian program. Ini menyatakan bahwa spesifikasi dapat diimplementasikan. Oke, berarti di sini di VDF dari refinement ini atau perbaikan ini berarti spesifikasinya dapat diimplementasikan ya atau diterapkan. Oke, mungkin cukup sekian materi hari ini. Bisa membuka website Scalsa untuk melakukan absensi dan di situ bisa berdiskusi juga tentang materi ini jika ada yang ditanyakan. Dan di situ Ibu juga memberikan tugas LKM dan kuis. Ya, Ibu harapkan bisa mengerjakan LKM dan kuisnya dengan baik, maka hasilnya nanti juga akan baik ya, tentunya. Oke, mungkin Ibu cukupkan perkuliahan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.